Twitter mem-PHK 3.000 karyawannya dieksekusi langsung oleh Elon Musk. Kemudian perusahaan Meta holdingnya Facebook mem-PHK 11.000 karyawannya. Kemudian Amazon mem-PHK 10.000 karyawannya. Dilanjut lagi HP mem-PHK 6.000 karyawannya. Kemudian Alphabet holdingnya Google mem-PHK juga 10.000 karyawannya. Apple Incorporation berencana juga mem-PHK 10.000 karyawannya. Terus hal ini berlanjut di belahan dunia dimanapun termasuk Shopee, Goto, Ruang Guru mulai mem-PHK karyawannya di Indonesia. Akan terjadi banyak pengangguran karena efek PHK ini sudah diramalkan sejak 6 bulan yang lalu di berbagai media dan dilakukan oleh banyak pengamat. Sekali lagi, saat ini mulai terjadi. Diingatkan ya katanya, baru mulai terjadi. Ini baru awal. Badai PHK akan terus berlanjut ke bidang lain. Kalau ini awalnya adalah high-tech startup company, maka sebentar lagi adalah sektor komoditi. Kita ingatkan lagi apa yang akan terjadi di Indonesia, yang mana hal ini akan berdampak cukup parah kalau terjadi tanpa kita persiapkan langkah antisipasinya. Selain perpanjangan jabatan dan menunda pemilu, harus ada cara lain. Nggak keren sih sebenarnya perpanjangan itu, tapi ya udah, karena nyampenya segitu, ya monggo dilanjut. Salah satunya adalah terjadinya deflasi, bukan inflasi seperti yang diramalkan banyak pengamat. Sungguh, inflasi tidak perlu ditakutkan. Inflasi ditakutkan kalau negaranya tidak ada produksi untuk pemenuhan kebutuhan dasar rumah tangga. Kunci yang penting adalah kata tidak ada produksi. Seperti sekarang kebanyakan impor, bergantung pada Tiongkok. Katakanlah misalnya ya, kalau kenapa kita tidak takut pada inflasi. Katakanlah misalnya inflasi 50%, artinya harga telur tadinya Rp20.000 sekilo, sekarang jadi Rp30.000 sekilo. Itu inflasi namanya. Lalu menyelesaikannya dengan bagaimana? Dengan meningkatkan produksi. Apa yang dimaksud dengan peningkatan produksi? Misalnya, seorang ibu penjahit bisa menjahit 3 potong baju sehari. Yang dimaksud dengan meningkatnya produksi adalah kalau dalam sehari dia bisa membuat 10 baju, maka produksinya meningkat 20%. Dan sektor UKM itulah dengan printing money kita bantu. Kalau MMT, produksi yang meningkat 200% tidak akan pernah takut pada inflasi 50% sekalipun. Inilah yang akan terjadi kalau di tahun depan produksi tidak meningkat. Artinya bukan inflasi jadi yang ditakutkan negara kita, yaitu stagflasi. Stagflasi tidak akan pernah selesai dengan memberi BLT atau create demand, tetapi bisa selesai dengan meningkatnya produksi di skala massal agar barang jadi murah. Kita kembali dulu ke deflasi, penurunan harga. Deflasi ditakutkan oleh negara produsen atau negara penghasil. Indonesia akan inflasi di sektor retail dan kebutuhan harian, namun akan deflasi di sisi komoditi karena Indonesia produsen komoditi. Ini berbahaya sekali. Kita uraikan dulu agar terjadi kesepahaman di dalam melihat jumlah uang di Indonesia atau GDP nasional Indonesia dalam 1 tahun, yaitu sekitar 16.000 triliun rupiah. Yang 2.500 adalah APBN, yang 10.000 triliun adalah uang yang dipegang pengusaha besar atau para konglomerat, dan yang 3.500 triliun adalah uang beredar di kalangan UKM yang sejumlah 97% manusia Indonesia bergantung kepadanya. Sudah 7 presiden jaraknya ya begitu, ditambah jabatan 2 kali lagi ya juga akan begitu, karena mazhabnya sama, cara ngelola ekonominya sama. Yang beda mazhab aliran ekonominya yang paling telak hanya MMT-nya New Mind, di mana idealnya angka tersebut adalah 10.000 triliun APBN, 10.000 triliun rupiah adalah untuk oligar, dan 10.000 triliun rupiah untuk UKM. Kue ekonomi dibagi rata. Asing hanya mitra dari oligar dan UKM yang sifatnya minoritas. Juga mereka asing tidak boleh masuk sektor hulu, smelting, hingga refinery sumber daya alam, apalagi mayoritas kepemilikan asing seperti yang selama ini terjadi. Jadi, kita masih akan menikmati hal ini selama 2 tahun ke depan, yaitu oligar, penguasa 10.000 triliun yang bergantung pada komunitas, kemudian batubara, nikel, CPO, kelapa sawit yang terbesar dari total ketiganya bisa mencapai 3.000 triliun per tahunnya. Juga hasil sumber daya alam lainnya. Kita semua tahu apa yang akan terjadi pada nikel di tahun 2023-2024, yaitu nikel akan oversupply. Di mana saat ini sudah oversupply. Barang itu menumpuk 90%-nya di Tiongkok, namun kebutuhan akan nikel terasa mulai menurun saat ini. Batu bara terlihat naik permintaannya saat ini, namun hanya sementara karena selama musim dingin Eropa saja kebutuhan meningkat karena efek gas Rusia. Menjelang bulan Maret 2023 ke sana, harga batu bara akan menukik tajam karena oversupply. Begitu juga sawit, harganya akan menurun karena kebutuhan dunia akan minyak nabati sudah banyak disolusikan oleh negara lain dengan corn oil, sunflower oil, dan lain sebagainya. Turunnya harga komoditi itulah deflasi yang kita takutkan karena berimbas ke para pengusaha atas kaum elit. Mereka penggerak roda 70% ekonomi. Benar, UKM adalah pahlawan ekonomi. Di kelas 3.500 triliun uang akan beredar tetap berada di sana.
dan dibantu elit. Namun ketika elit kena imbas hingga 30% turun atau 30% deflasi, yang terpukul telak ya tetap orang bawah. Kembali ke strategi PHK di perusahaan yang disebut di awal. Hal ini lebih dilakukan untuk mengurangi biaya tetap, reduce cost. Di musim dingin atau winter time, secara natural semakin besar pohon, maka semakin banyak daun yang dirontokkan. Mereka mengurangi biaya, mereka harus menghemat tenaga. Dan kalau posisi Anda daun, pastilah ditebang, pastilah dirontokkan. Kalau Anda batang atau cabang, apalagi akar perusahaan, Anda tidak akan dipotong. Tidak ada sinar matahari untuk fotosintesis yang membantu pertumbuhan pohon. Sedikit sekali cahaya sinar matahari tersebut setiap harinya di musim winter, paling lama hanya 6 jam. Maka perontokan daun adalah solusi untuk tumbuhan tetap hidup. Tahun 2023 dan tahun 2024 adalah winter panjang bagi ekonomi. Bukan cuaca yang dimaksud winter kali ini. Harga BBM sulit turun walaupun perang di Ukraina selesai. Minusnya negara Tiongkok bertumbuh di tahun 2022 ini. Yang mana Tiongkok adalah negara ekonomi terbesar di dunia. Negara kakak tertuanya Indonesia. Yang Indonesia menggantungkan trading terbanyak dengan Tiongkok adalah hal yang perlu diwaspadai. Kedepan PHK akan terus bertambah. Berhematlah sahabat dan berani ambil peluang. Tahun 2024 untuk sesuatu yang baru harus dilakukan. Jangan biarkan tidak ada perubahan terjadi.